teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui ya, kemarin dari tahun lalu kalau nggak salah ya, PT Arion sudah berperang berdarah-darah dari satu pengadilan ke pengadilan lain, dari yang tidak boleh merekam menjadi boleh merekam, dari yang kita ketemu hakim kasih satu bukti, kasih bukti, sampai kemudian ada oknum pejabat yang mengatakan kami tidak masalah melanggar undang-undang, melanggar PMK, sampai dia bangga melanggar PMK ya. Lagi-lagi Wisnu ya. Dan ternyata gue menyadari teman-teman ya, Pak Wisnu bener loh ternyata nih. Ini Pak Rinto mesti kita kasih tahu ya, Pak Wisnu benar ternyata benar, Mas. Jadi menurut pengakuan Pak Rinto ya, Pak Wisnu ini pernah mengatakan ya bahwa kalau lu tidak punya koneksi di pengadilan pajak, apa katanya? Ya kemungkinan besar kalah, Mas. Bener katanya. Jadi ternyata bener ya. Jadi ternyata isu ini bukan omong kosong, Pak. Iya. Ternyata Wisnu bener. Kalau nggak ada koneksi kalah. Betul Mas Aman. PT Arion kalah, Pak, di pengadilan pajak kemarin ya? Ya, saat sidang gugatan, Mas, atas formalitas pemeriksaan pajak kami kalah, Mas. Jadi bagaimana kalahnya, Pak? Jadi kemarin itu kekalahannya itu karena ini, Mas, banyak ini, Mas, daftar alat bukti kami itu tidak masuk di dalam pertimbangan hakim gitu, Mas Awan. Jadi alat bukti kami ada banyak, Mas, termasuk ini, Mas, posita kita juga ada banyak, Mas, ada 25 posita, ada banyak juga ini, Mas, ini, Mas, pemberitahuan tertulis dari kami. Ya, itu semuanya masuk di dalam dokumen persidangan, itu juga tidak masuk di dalam risalah putusan, Mas Awan. Bapak nggak minta nomor handphone si hakim sih? nggak minta, Pak, kemarin? Tidak Mas Awan. Ya, sayang banget. Oke, kita minta tolong Pak Rey nih. Apa benar, Pak, kata Pak Wisnu begitu, kalau lu nggak punya koneksi di pengadilan pajak kalah? Dan bukti kalah nih, Pak. Nggak dipertimbangkan, Pak. Dibuangnya ke tong sampah semua data-data mereka ini, Pak. Bagaimana itu, Pak? Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Wan, Pak Rinto dan Pak Dar. Jadi kalau saya katakan ada saying atau ada gium yang berbunyi seperti tadi, nggak ada kenalan di PP pasti kalah. Ya, kalau dari perspektif hukum sebenarnya nggak begitu juga ya. Tapi kalau dari perspektif awam mengatakan begitu ya boleh-boleh aja ya. Tapi kalau dari perspektif hukum tentu harus diteliti kenapa putusannya seperti itu. Karena setahu saya ketika saya menjadi ahli kan ada dua hal yang menjadi isu utama. Satu, ada pelanggaran prosedur menurut versi Undang-Undang KUP, ada pelanggaran prosedur menurut versi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Kalaulah kemudian majelis hakim atau Judex Fakti tidak tunduk pada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, lalu apakah juga Judex Fakti tidak tunduk pada Undang-Undang KUP? Tentu jawabannya kan menjadi tidak logis kalau majelis hakim atau Judex Fakti tidak tunduk pada kedua-duanya. Nah, yang pertama, apakah kemudian Judex Fakti tidak tunduk kepada Undang-Undang KUP yang paling sederhana? Kalau mau disimpulkan bahwa Judex Fakti hanya tunduk pada Undang-Undang KUP, itu pun juga tidak dipertimbangkan. Contohnya misalnya, ketika ada fakta di mana pembahasan kedua itu ternyata dilakukan tidak secara patut sehingga merugikan penggugat, ya, undangan pembahasan yang kedua ya. Karena ini kasusnya sangat unik ya, ada 2 kali pembahasan akhir ya kan. Nah, ini cuma adanya di PT Arion kasusnya. Ya kan. Dan pemeriksanya tadi yang Pak Wan disebutkan kan begitu ya. Nah, kalaulah kemudian pembahasan akhir yang kedua itu dianggap sah tapi tidak dilaksanakan dan wajib pajak atau penggugat PT Arion merasa dirugikan karena undangannya disampaikan jam berapa, Pak Rinto? Jam 9 jam 9 untuk hadir jam 10. Berarti kan undangannya tidak disampaikan secara patut. Kalau undangan tidak disampaikan secara patut, maka pembahasan dianggap tidak dilaksanakan. Karena wajib pajak tidak bisa menghadirinya. Nah, kalau pembahasan dianggap tidak dilaksanakan, maka harusnya dengan menggunakan undang-undang KUP yang Judex Fakti itu sangat paham sekali karena sangat terkenal sekali undang-undang KUP itu ya. Kalau undang-undang AP kan tidak terkenal buat Judex Fakti. Ya, tapi buat tapi undang-undang KUP itu sangat terkenal sekali. Jadi harusnya kalau menggunakan undang-undang KUP tidak melaksanakan pembahasan, tidak mengundang, tidak melaksanakan pembahasan menurut pasal 36 ayat 1 huruf D,
maka SKP harusnya batal. Tapi itu juga tidak dipertimbangkan. Apalagi kemudian menggunakan undang-undang yang tidak populer, undang-undang administrasi pemerintahan, di mana syarat sahnya keputusan itu adalah keputusan diterbitkan dengan syarat terpenuhinya due process of law atau prosedur hukum. Prosedur hukumnya sudah jelas bahwa pembahasan, maksud saya pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, lewat 6 bulan itu sudah undue process of law, tidak lagi due process. Nah, maka sudah bisa dibuktikan bahwa keputusannya itu menjadi cacat prosedur. Kalau cacat prosedur, maka SKP juga harus dinyatakan tidak sah dan dibatalkan dengan putusan pengadilan. Nah, ini juga tidak dipertimbangkan karena memang sulit untuk memahami undang-undang administrasi pemerintahan. Tapi yang sederhana aja juga tidak dipahami, apalagi yang sulit. Jadi ya menurut saya tentunya ini masalah pemahaman majelis hakim atau judex facti, dan tentunya kita tidak bisa memaksakan karena memang pengetahuan hakim itu adalah bersifat subjektif. Itu sebabnya pengetahuan hakim itu kan hierarkinya kan paling rendah ya. Ya, alat Kan bukti, Pak, ya. ya di dalam hierarki alat bukti yang diatur dalam pasal 69 Undang-Undang PP. Karena memang tidak semua hakim berpengetahuan ya. Nah, itu sebabnya hierarkinya paling bawah. Nah, oleh karena itu kalau kemudian PT Arion merasa pertimbangan hukum judex facti itu sangatlah dangkal dan sempit ya, karena memang kita tahu bahwa pertimbangan hukum adalah mahkota hakim. Jadi kalau pertimbangan hukumnya dangkal dan sempit, berarti mahkotanya mungkin tidak terbuat dari emas dan berlian, tapi terbuat dari aluminium dan kuningan. Ya kan ya. Karena mahkotanya diukurnya dari situ, begitu ya. Nah, kalau kita tahu bahwa mahkotanya terbuat dari kuningan dan aluminium, ya mungkin harus diajukan upaya hukum lanjutan, yaitu upaya hukum luar biasa atau upaya hukum PK atau upaya administratif lainnya. Ya, namun demikian kalau berkaitan dengan pelanggaran hukum acara bisa juga dilaporkan kepada Komisi Yudisial ya, kalau memang bisa dibuktikan pelanggarannya ya, atau misalnya dilaporkan kepada Ketua Mahkamah Agung ya, sebagai pimpinan tertinggi dari semua hakim yang ada di Indonesia. Ya, jadi menurut saya tidak ada kaitannya kalau kemudian suatu perkara itu diajukan oleh wajib pajak dan ternyata dikalahkan oleh pengadilan pajak, maka disimpulkan wajib pajak tersebut tidak punya koneksi di pengadilan pajak. Ya, kemudian tidak bisa begitu juga disimpulkan ya. Jadi kalah menang itu relatif ya, dan banyak faktor yang menentukan ya. Bisa jadi kalah menang itu ditentukan tidak melulu dari substansi hukumnya, tapi ditentukan dari banyak faktor-faktor eksternal yang tadi saya sebutkan ya, selain daripada substansi hukumnya. Tapi kalau substansi hukum berarti memang kita sudah tahu takaran mahkotanya ya mungkin bukan emas 24 karat dan berlian kan ya. Nah, mungkin kuningan gitu Pak. Ya. Tapi ada satu nih Pak Ya, yang gimana? pernah disampaikan ke Pak Rinto. Iya kan, katanya majelis hakimnya temennya si Wisnu, bener nggak Dok? Bukan salah satu ini tim sidang. Tim sidang. Tim Jadi sidang. salah satu tim sidang ada temennya Ketua Majelis Hakim. ketua majelis hakimnya Ya, malah. betul. Nah ini bagaimana nih kalau menurut tataran dalam persidangan? Ya, ini masukan yang bagus ya Pak Dar ya. Kalau ini bisa dibuktikan, maka kembali lagi persidangan itu menjadi unfair trial, bukan fair trial ya. Kalau unfair trial, kalau diterjemahkan secara bebas itu namanya persidangan sesat. Oh. Ya kan ya. Persidangan sesat. Yang ideal itu adalah fair trial. Kan begitu. Nah, itu berkaitan dengan adanya benturan kepentingan, dan itu telah tegas diatur di pasal 52 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Kalau ada benturan kepentingan, maka hakim harus mengundurkan diri. Kalau tidak mengundurkan diri, ya patut diduga ya ada kepentingan terselubung di situ. Ya, dan ini adalah pelanggaran serius, sangat serius sekali. Ketika hakim mempunyai benturan kepentingan tapi tidak mau mundur. Nah, apalagi katanya sama-sama dari mantan Jatim 3 ya. Ini Jatim 2. Jatim 2. Ya, kalau memang itu bisa dibuktikan, kembali lagi ya. Nah, satu hal yang menarik yang saya perlu sampaikan, sebenarnya ketika hakim mengetahui ada potensi benturan kepentingan,
seharusnya hakim tidak perlu ragu untuk mengembalikan berkas perkara itu kepada ketua pengadilan pajak dan meminta untuk diperiksa oleh majelis yang lain. Nah, cuman ada mazhab di pengadilan pajak, ya, sepertinya kalau mengembalikan berkas itu dianggap tidak mampu memeriksa perkara. Nah, ini juga yang mungkin harus diluruskan. Ya, seolah-olah kalau ketua pengadilan pajak sudah disposisi majelis berapa kemarin? 3A. Ya, masih. Nah, kemudian 3B apa 3A ya? 3B Pak. 3A atau 3B gitu ya. Iya. Nah, kemudian majelis itu merasa ada benturan kepentingan lalu dikembalikan kepada ketua. Jadi seolah-olah kan majelis dianggap nggak mampu memeriksa perkara. Padahal sebenarnya bukan karena itu, tapi alasan benturan kepentingan. Nah, ini harus dirubah mindsetnya. Jadi mengembalikan berkas itu tidak melulu harus dimaknai tidak mampu, tapi justru lebih satria, lebih patriotik. Karena apa? Karena tidak mau memutus karena ada benturan kepentingan. Jadi hasilnya kayak begini dong, Pak. Nah, itu Dengan adanya kepentingan. Nah, jadi tidak perlu. Artinya hasilnya sudah bisa diduga, udah diprediksi gitu kan. Artinya udah bisa di diterawang lah. Ya, itu tadi yang saya katakan ya. Maka seharusnya itu tidak perlu terjadi, dan di antara para majelis dan di antara para hakim harusnya mindsetnya bisa lebih positif. Kalau berkas dikembalikan, artinya bukan berarti dia nggak mampu memeriksa perkara, tapi mungkin ada alasan-alasan lain. Dan hakim juga tentunya disarankan untuk lebih sportif ya. Ketika kemudian ada benturan kepentingan, tentu hakim tersebut atau majelis tertentu harus dengan jujur mengungkapkannya. Bukan kemudian diviralkan dulu baru kemudian mengundurkan diri. Atau setelah diviralkan tetap aja nggak mengundurkan diri. Ya kan? Nah, ini yang kemudian harus menjadi catatan begitu ya. Karena publik menilai loh. Lembaga yudikatif dinilai oleh publik. Ya, lebih patriotik kalau menurut saya ya mengakui secara jujur, karena masih banyak perkara yang ditangani kan. Iya. Kenapa harus dipaksakan begitu ya? Nah, itu yang menurut saya belum terbiasa. Dan berdasarkan pengalaman saya ketika kita beracara di pengadilan pajak, ketika wajib pajak mengingatkan ada potensi dugaan benturan, itu tidak sedikit hakim yang bisa menerima dengan lapang dada, atau tidak sedikit yang bisa menerima dengan pikiran yang positif. Selalu reaksinya itu cenderung negatif. Ya, saya punya pengalaman menyampaikan itu di salah satu majelis ya, di 7A atau 7B. Majelis hakimnya juga mempunyai reaksi yang negatif. Padahal dia sudah mengakui bahwa kami ini satu angkatan semua nih, majelis hakim ya, termasuk panitra dengan pejabat yang menerbitkan surat akuo yang kami gugat dan banding. Ya, tapi tetap saja mereka mengatakan bahwa ya itu kan dulu 8 tahun yang lalu, tapi kami sudah pensiun. Iya betul, tapi mereka satu angkatan dan mereka sudah akui di persidangan. Nah, tapi mereka tetap tidak mau mengundurkan diri. Nah, tentunya hal-hal yang seperti ini kalau bisa itu ditegakkan oleh ketua pengadilan pajak supaya timnya, para hakim-hakim yang jumlahnya 72 orang di pengadilan itu mempunyai mindset yang lebih sportif dan positif ya. Nggak usah kemudian ada ada tendensius pikiran yang tendensius lah ya. Wah, ini kayaknya saya harus meriksa perkara PT ini nih. Saya harus beri pelajaran PT ini nih. Kalau enggak kayaknya begini, nggak perlu begitu juga ya. Kalau begitu justru ada benturan kepentingan ya. Jadi harusnya hakim itu kan memeriksa perkara itu karena memang tidak ada niatan apapun ya. Bebas. Ya, jadi dia plong dalam memeriksa ya. Nah, oleh karena itu kalau PT Arion merasa itu bisa dibuktikan, ya silakan tempuh upaya administratif, laporkan bisa ke Komisi Yudisial ya, bisa Sudah kita laporkan Pak Re. Oh, sudah ya. Sudah kita laporkan dan kita kasih bukti, katanya tidak terbukti Pak. Oke, ada upaya yang lain Pak, ya Siap, kan? siap. Kalau tidak ke Komisi Yudisial bisa ke DPR, bisa ke MA, bisa diskusi publik, ya kan? Masih banyak yang bisa dilakukan, ya. Karena kembali lagi bahwa hukum itu universal dan fakta persidangan dibuka dan terbuka untuk umum. Siap. Ya, siapapun boleh menganalisis, meneliti, mengawasi, memantau. Begitu sih Pak. Oke, thank you Pak Rey, thank you Pak Rinto, thank you Pak Dar ya. Jadi buat Pak Wisnu, silakan saja berpendapat. Kalau nggak ada koneksi, nggak bisa menang di pengadilan, nggak apa-apa. Kita juga punya
punya slogan ya, no viral, no justice.